Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu meskipun lewat video rekaman ini ya teman-teman. Bagi siswa-siswa MA Al-Muslihun yang baru, selamat mengikuti kegiatan Matsama pada pagi hari ini yang cerah ini ya. Selamat berproses, selamat belajar meskipun dalam kondisi pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan terutama, dan jangan lupa belajar dan terus belajar dan selamat berproses. Nah, pada pagi hari yang cerah ini saya akan menampilkan beberapa video tentang edukasi. Nah, edukasi apa? Edukasi tentang berpikir kritis terutama. Apa sih berpikir kritis? Bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terutama. Dan ini sangat penting sekali ya teman-teman. Ini sangat penting sekali bagi siswa, calon-calon siswa MA Al-Muslihun. Dan calon-calon siswa Al-Muslihun ini harus bisa berpikir kritis terutama. Harus bisa berpikir secara sistematis, logis, dan berpikir secara logika yang baik ya terutama. Dan ini saya akan menampilkan sedikit dari video tentang edukasi berpikir kritis, semoga bermanfaat. Nah, mungkin bagaimana sih videonya? Mari kita tonton pada berikut ini. Oke? Ini adalah tampilan dari video tentang berpikir kritis. Tapi sebelumnya saya akan bertanya, apa sih berpikir kritis itu? Dan tentunya kalian semua pasti bertanya-tanya, apa berpikir kritis itu? Hidup di negara Indonesia yang demokratis ini adalah sebuah berkah. Karena kita bebas untuk menyampaikan sebuah pendapat, bebas untuk mencari informasi, bebas untuk membaca berita, dan lain-lain. Tetapi berkah tersebut bisa menjadi sebuah bencana. Karena semakin banyak informasi yang kita terima, kita menjadi bingung mana sih informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Dan lebih parahnya lagi, kita dapat tertipu dan akhirnya kita bingung dalam bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, kemampuan dalam berpikir kritis ini akan menjadikan sebuah tameng terhadap informasi yang menyesatkan dan kita dapat dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya apa sih berpikir kritis itu? Nah, berpikir kritis itu pasti kita teringat dengan kata kritik. Jadi biasanya mengartikan kritis itu bukan bagaimana seseorang dapat mengkritik perilaku orang lain. Pemikir kritis berbeda dengan tukang kritik. Orang yang berpikir kritis adalah orang yang berpikir secara sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu dan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Yang pertama yaitu tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, terbuka terhadap kritikan dari orang lain. Dan ketiga, selalu menimbang baik buruk dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, sekarang tahu kan berbeda kan dengan image yang tukang kritik. Yuk kita tonton, nanti akan mengajarkan kita bagaimana berpikir kritis dengan mempelajari konsep-konsep berpikir kritis berdasarkan seperti argumen, penalaran, kesesatan logika, dan penerapan berpikir kritis dengan contoh kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini adalah serial logika. Jadi logika itu seperti otot ya teman-teman. Otot itu semakin kita dilatih akan semakin kuat. Begitu juga dengan logika, semakin ditempa maka akan semakin kuat. Nah, dalam video ini terbagi dari beberapa seri. Seri ini akan terbagi beberapa bagian dan setiap video akan didampingi oleh beberapa bacaan dan soal ujian. Ada juga forum terbuka di mana kalian bisa mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan hal-hal yang belum bahas di dalam video ini.
Setelah mengikuti keseluruhan seri, diharapkan kita semua dapat menerapkan berpikir kritis dan merasakan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Mulai hal kecil seperti menanggapi postingan media sosial, berbelanja tanpa terpengaruh iklan, melakukan presentasi dan berdiskusi di kelas, atau hal yang penting seperti memilih kandidat tanpa terpengaruh oleh propaganda. Sebelum kita sudahi video ini, perlu saya tegaskan, berpikir kritis merupakan suatu bentuk keterampilan. Bukan hanya orang yang pintar saja yang dapat berpikir kritis. Jika kita berlatih dan membiasakan diri sedikit demi sedikit secara konsisten, maka kita dapat menjadi orang yang berpikir kritis. Oke, selanjutnya marilah kita menyaksikan video berikut ini. Silahkan Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Begitulah ucapan pendiri bangsa kita akan peran penting pemuda sebagai masa depan sebuah bangsa. Lalu, di masa globalisasi yang penuh dengan problematika ini, apakah para pemuda terutama remaja sudah pantas untuk memikul beban masa depan bangsa? Dan apa problem dan solusi yang harus dihadapi dan dilakukan? Maka dari itu, kamu harus tahu. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari dan membentuk jati diri. Dalam prosesnya, perkembangan remaja mengalami banyak pergolakan secara fisik, psikologis, dan sosial yang menimbulkan suatu perilaku yang terkadang menyimpang atau biasa disebut dengan kenakalan remaja. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku negatif terhadap remaja. Yang pertama adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang kurang bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya akan lebih mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang. Kontrol diri pada remaja diperlukan untuk melindungi remaja dari pengaruh lingkungan yang buruk. Faktor kedua adalah masalah pada keluarga. Permasalahan dalam keluarga seringkali berdampak pada psikologis anak. Pola asuh yang tidak sesuai hingga perceraian orang tua berdampak pada psikis sang anak, di mana perilaku nakal dilakukan anak sebagai suatu pelampiasan dalam suatu masalah yang menimpa. Selanjutnya adalah sistem pendidikan yang tak sesuai dengan keinginan anak. Penggunaan kekerasan dalam proses belajar oleh guru hingga beban belajar yang begitu berat seringkali menjadi faktor timbulnya perilaku menyimpang pada remaja. Faktor terakhir yang juga tak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan. Karakter seorang remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat ia tinggal. Sebagai contoh, remaja yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan kriminalitas cenderung akan memiliki perilaku kriminal pula.